Berapa lama paling lama lu ngewe durasinya? 4 jam maybe. Kalau menurut gua durasi itu nggak penting, brother. Really? Gak penting. Apa yang paling penting selain durasi? Kena apa enggaknya? Oh, kenapa nih? Kane enggak tuh. Mayoritas cowok itu ngebungkus kan. Oke. Nah ini beda nasib sama gue. Lu dibungkus? Gue dibungkus. Gokil. Dan lebih gokilnya lagi sekali dibungkus itu bukan sama satu orang. Barengan gitu? Ada kembar. Adik kakak. Seberapa penting seks menurut lu? Penting banget. Dalam sebuah hubungan? Penting banget. Dari 100% lu bisa ngasih persentase berapa? 80. The Ability Podcast. Believe in. Oke. Teman-teman, kalau ke episode kemarin kita udah bahas tentang FWB, udah gerah batu kan bahas kayak gitu. Nah sekarang kita kedatangan expert lagi nih, bahas tentang yang lebih dalam lagi. Kalau tadi kan tipis-tipis surface-nya aja, nah ini ke intinya, core to core ya. Yoi. Selamat datang Bro Ray. Selamat datang brother. Kita udah lama membuat podcast, baru sekarang terrealisasi ya. Iya, baru kesempatan sekarang ya. Iya, udah berapa lama tuh kita udah 2 bulanan ya berarti ya? Iya, sekitar 2 bulanan ya. Oke. Dari mana? Kegiatannya apa sehari-hari sekarang? Kalau sekarang masih nyantai sih gue. Masih nyantai. Orang kalau banyak duit gini nih. Amin. Hidupnya santai, slow, chill ya kan. Wah, badan bagus, cakep, banyak duit. Wah, idaman para wanita. Bukan cuma wanita kan? Iya. Geli gue juga sih untuk mengakui itu, bro. Aduh, lagi tato kan keren kan? Gue punya tato panu tapi. Oke, kita mau bahas tentang sex communication gitu ya. Yeah. Banyak teman-teman kita yang tidak terlalu mementingkan komunikasi dalam melakukan seks. Iya. Makanya banyak yang salah paham atau yang gak sesuai ekspektasinya karena mungkin hal tabu ya brother ya. Gak tabu sih. Bagi sebagian banyak orang kayak ngomongin kayak gue mau gaya ini dong, gue mau fantasi gue kayak gini kan mungkin gak banyak orang bisa open komunikasi sama pasangan kan gitu kan. How we do sex communication? Kalau gue itu dengan sentuhan biasanya. Kayak gimana? Ntar dulu, gue harus menyelesaikan suara lu tuh. Sok. Kayak dengan apa ya, touching gitu loh. Oke. Bahasa Jaksel gitu. Bahasa Jaksel. Yoi. Gue anak Bekasi. Oke. Touchingnya kayak gimana? Bisa dicontohin nggak? Kayak sentuhan pertama dari itu dulu kan, baru kayak kita ngomong langsung ya, komunikasi langsung. Oke. Pertama dari sentuhan dulu. Habis dari situ baru kayak setelah foreplay mungkin ya. Ganti yuk. Oke. Berarti lu next level yuk. Berarti ngomonginnya justru pas melakukan seks berarti? Iya. Apa nggak bisa dilakukan sebelum melakukan seks? Bisa juga. Bisa juga. Before, after atau pas lagi ngelakuin pun nggak apa-apa. Langsung dilanjutin ya. Langsung lanjutin. Terus menurut lu seks communication yang baik itu seperti apa? Seks komunikasi yang baik itu yang benar-benar saling memahami, ngerti gak? Oke. Karena kebanyakan orang itu tuh dinomor 2-kan, bahkan nggak dianggap hal yang penting. Kalau buat orang yang benar-benar ngerti, itu penting banget. Oke. Ada kejadian apa lu kok sampai punya berpikir kayak seks dalam komunikasi dalam seks tuh penting banget lo gitu? Karena gue ngeliat dari lingkungan gue sebelum ini. Kayak gimana tuh kalau tahu lingkungan lu tuh? Jadi banyak banget entah itu cewek atau cowok terjadinya perselingkuhan tuh karenanya nggak kepuasan dari pasangannya masing-masing. Oke. Terus lu pernah merasa nggak puas berarti? Enggak sih. Oh enggak. Enggak sih. Karena kan komunikasi gue. Oke. Tapi kan melakukan seks pertama kali kan nggak langsung pinter lah, nggak langsung jago. Atau kalau lu emang alamiahnya emang jago banget dalam ranjang gua. Pasti kan sebelumnya gak pernah terfikirkan untuk melakukan sex communication gitu. Iya, awal-awal sih enggak. Cuma berhubung gue ngeliat dari lingkungan gue, apa sih
perselingkuhan itu ada karena apa? Oh, lo melakukan by riset berarti? Iya. Oke, terus? Ya gue nilai dari beberapa orang, oh ini berarti diskomunikasi. Oke, karena miskomunikasi ya berarti ya. Kayak orang pengennya gaya seperti ini pasangannya, tapi pasangannya nggak ngerti-ngerti. Nah, Gitu, oke. Nah, lu apa mengetahui sex communication awalnya dari mana? kalau Pasti kan baca artikel atau gimana? enggak sih, gue lebih ke apa ya, let it flow aja. Gue ikutin. Oke. Iya. Oke. Apa yang biasanya lu kan udah melakukan sex communication udah lama ya berarti ya? Cukup lama. Cukup lama. Dari berapa orang? Pulang-pulang diguyur kalau nanya berapa orang. Oh, enggak kan masa lalu. Enggak, Untuk masa pasangan lalu Ray ya. sekarang itu kan masa lalu. Ini kan sebagai edukasi saja, Iya, edukasi bahwa sex communication itu penting gitu. Berarti tiap lu punya pasangan berarti melakukan sex communication dulu berarti lo. Ya. Oke. Apa yang biasanya perempuan inginkan dari lo? Mungkin ya nggak usah ini kali ya. Ya nggak apa-apa, Nggak bukan-bukan usah. aja. Iya, Gue pengen tahu kan. langsung aja straight to the Tujuan point kita ya. kan untuk mengedukasi masyarakat. Wih, masih gokil. Padahal gue cuma mancing doang gue. Mungkin dari Gue how to penasaran. play-nya kali ya. Hah? How to play-nya kali How ya. to play. Iya. Seperti apa contohnya coba? Cara bermain. Cara bermain. Gimana biasanya cewek ngomong dulu? Sayang gue pengen kayak gini, gimana caranya? Ada yang langsung apa ya? Ada yang langsung ngomong. Oke. Ada yang dengan apa ya? Beda-beda sih kalau cewek itu. Ada yang kayak tiba-tiba ngambek gak jelas. Oh. Terus ada yang mungkin dari gesturnya memancing-mancing gitu. Wah, sange ini kayaknya nih. Oke. Ya kita tebak-tebak aja. Sebagai laki-laki harus lebih peka aja Oh sih. iya, apalagi lu kan pengalaman banget ya di situ. Enggak Lu juga udah paham sih. itu. Enggak, gue bukan pro loh. Gue bukan pro Kenapa? loh. Gak ada masalah loh bagi seorang pria mengakui bahwa gue pro banget dipanjang gitu. Emang gak ada masalah? Enggak, gue gak pro. Tapi kalau adu mekanik boleh. Siap. Gokil. Tapi pernah gak ada cewek yang sampai gak puas sama lu ngomong gitu? Ah, lu gak sesuai ekspektasi gue ternyata. Belum pernah sih. Gokil. Bro, nanti kita bisa. Oh boleh. Gitu ya. Kayaknya gue harus betul banyak belajar untuk memuaskan semua wanita. Oh, enggak, untuk memuaskan wanita yang gue sayang. Jangan sampai lu diguyur juga kayak gue. Bahaya nih. Makanya. Oke. Dari berapa lu melakukan seks dengan orang lain, menurut lu berapa lama sih yang baik itu? Yang baik lah. Kan ada yang sampai berjam-jam ya kan, ada yang cuman ya 1 2 3 hore gitu kan. Menurut lu yang ideal itu melakukan seks itu berapa lama? Kalau menurut gue durasi itu nggak penting, brother. Oh, really? Gak penting. Apa yang paling penting selain durasi? Kena apa enggaknya? Oh, kenapa nih? Kane enggak? Oh, kan. Kane enggak tuh? Terus? Jadi percuma kan durasi lama. Tapi kalau nggak enak pegal doang nggak sih? Oh iya. Jadi tergantung skill juga ya. Kalau lu kayak referensi skill lu alamiah aja atau lu pernah nonton di film kah atau seperti apa untuk jadi referensi lu? Kalau gua nonton sih suka Nonton berarti. nonton. Cuma nggak gue jadiin apa ya? Nggak gue ambil pelajaran nih, kayak gue punya rule sendiri loh. Gokil. Kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Aduh. ya siapa tahu di sini banyak cewek-cewek yang ngincer lu kan. Aduh. Oh, jadi gue harus tahu gimana cara memuaskan Ray. Asik. Enggak, Mbak, bercanda. Ini kan cuma terus. Iya, jadi ya kalau nonton sebatas kayak nonton aja, kayak apa ya, hiburan doang paling kalau lagi bosen atau apa, sama aktivitas capek, bosen juga sama kegiatan kan. Oke, lu pasti kan pernah merasa jenuh ya dalam melakukan seks. Walaupun gak lama ya jenuhnya gitu. Ya. Pasti melakukan kayak self reward. Apa bahasanya? Coli lah. Ya ada. Ketika nggak bisa bareng sih. Kalau lagi nggak bisa ada halangan baru. Baru kayak gitu. Bahasa keren masturbasi aja. Masturbasi. Diperhalu. Iya. Oke. Tapi lu tipe yang sering masturbasi nggak? Nggak sih. Tergantung dari apa ya? Mood kali ya. Mood ya. Ada kepuasan tersendiri nggak sih? Maksudnya pernah lu nggak berpikiran kayak, kelihatannya enakan masturbasi deh sama pasangan gue gitu? Enggak. Enakan sama pasangan malah. Iya. Bagaimana cara? Pasti ada titik jenuh kan? Bagaimana cara lu mengatasi untuk kayak biar nggak jenuh? Ada di titik jenuh sama pasangan lu nih, lu ngapain biasanya biar nggak jenuh hubungan?
Jujur kalau selama ini gue belum pernah ngerasain jenuh. Karena gue juga demen. Oke. Dengan Kalau- satu orang yang sama. Iya dong. Oke. Halus banget ya. Oke. Karena- apa yang biasa lu lakukan? Kalau misalkan udah bosan, ini kita bicara kalau misalkan udah bosan. Kayak kita harus memulai apa ya? Memulai hal yang baru aja. Even itu gerakan, gaya, iya sama aja kan gerakan sama gaya itu ya. Oke. Tempat Juga ya. iya. Hal yang paling liar pernah lu lakukan di mana? Liar banget sih. Di mana tuh? Di mobil, Oke. di kolam renang. Itu gak kemasukan air. Pas udah selesai kembung langsung perutnya. Kemasukan air ya. Iya. Oke. Gimana lagi di tempat umum pernah nggak? Di tempat umum belum sih. Belum pernah, tapi ingin. Ya boleh kayak coba deh. Kayak agak sedikit. Mengacu adrenalin. Iya. Nih kita mundur dikit deh, mundur dikit. Kayak pertama kali lu melakukan seks tuh di umur berapa? Lulus SMA. Oh, lulusnya masih. Nah, dari gue ada cerita yang gak bagus juga sih. Kayak gimana tuh? Mayoritas cowok itu ngebungkus kan. Oke. Nah ini beda nasib sama gue. Lu dibungkus? Gue dibungkus. Gokil, bisa diceritakan dong. Bisa. Disepil. So gimana Bisa. ceritanya kalau? Berarti itu lu perjakanya yang dibungkus itu? Iya. Beruntung sekali Anda. Dan lebih gokilnya lagi sekali dibungkus itu bukan sama satu orang. Wih. Barengan gitu. Ada kembar. Adik kakak. Coba tolong Bro Ray. Gue penasaran gimana ceritanya detailnya. Boleh diceritakan kan? Boleh. Oke. Jadi ceritanya waktu itu ya zaman-zaman baru lulus SMA masih nakal-nakalnya. Teman ngajakin dugem. Oke. Ya alasan pertama bukan dugem doang sih karena ada yang apa ya birthday party gitu loh. Oke. Nah dari situ gue ikutlah di situ tuh. Pertama kali gue dugem di situ. Oh, lu pertama kali nakal. Iya. Jadi lu orang yang dirusak berarti ya? Iya. Iya, dan lu mengiyakan terus? Kalau dulu dirusak, sekarang merusak. Merusak. Iya. Oke. Jadi gue datang ke acara itu minum biasa. Kalau minum sih memang sebelum-sebelumnya udah pernah minum lah ya. Cuman kalau ke klub baru waktu itu aja pas ada birthday party. Terus ya udah minum chill biasa sama teman-teman, ada beberapa juga kan. Dan di situ tuh ada teman-teman nongkrongan juga. Ada anak kembar lah. Gue nggak sebutin inisialnya. Ya. Jangan bahaya. Kalau ada nanti kan dicari sama gua juga. Jadi Terus? ya pertama biasa aja kayak kita minum dengan ya asik aja lah kayak biasa Chill kayak nggak ada ya. yang aneh-aneh. Dan sebelumnya gue sama si kembar itu kayak nggak ada sama sekali nggak ada something nggak ada sama sekali. Tapi kenal sudah. Kenal. Oke. Teman nongkrong sih paling kayak ngopi atau ya kayak ya paling kayak nongkrong biasa lah. Oke. Terus di situ di malam itu masih biasa-biasa aja pas gue bener-bener lupa pas itu karena gue udah too much banget sih minumnya. Oke. Jadi ceritanya ya bener-bener udah nggak sadar gue di Lu situ. mabok lah ya. Mabok dari situ. Ngover udah. Iya. Terus? Gue bangun di rumah si kembar itu. Oh, bangun-bangunnya udah di sana. Iya. Gue bangun telanjang gak kayak di film-film gitu. Belum. Oh, belum ya. Belum. Posisi lagi BJ. Terus? Ada nasi nyangkut ya. Hah? Tadi habis makan? Posisinya lagi BJ. Apa ya? Ya lu pasti pernah ngerasain sober yang lu pernah mabuk parah banget ya. Pernah. Yang benar-benar sampai Udah lah, terserah lu mau ngapain lah gitu ya. betul. Betul. Terus? Ya itu pas gue sober di situ posisi lagi BJ kan. Dan si kembar itu yang lain udah nggak ada. Itu jadi kata teman gue bisa nyampe ke rumah dia itu karena posisi bar itu deket dari rumahnya. Oh. Jadi si kembar tuh bilang, udah si Ray kesini dulu aja, takut rumahnya kan jauh. Lu seumuran bro? Sama siapa? Sama yang kembar itu? Di bawah gue malah. Terus? Iya abis dari situ ya gue juga bingung sih. Anaknya tuh bener-bener gak ada. Ya senilai gue waktu itu ya sampai sekarang juga sih. Kayak nakal dia tuh paling sebatas minum doang kayak gak nyampe segitu. Gak nyampe ke seks ya. Tapi ternyata beda bro. Melilit udah kayak ular. Terus gimana tuh? Kan itu pertama kali berarti lu ya? Pertama. Oke. Ya abis dari situ ya udah gue langsung kayak
Gue bangun kan, gue lihat ya kaget juga pertama kan. Itu langsung berdua tuh? Langsung. Posisi BJ berdua dia. Oke, orang mah bisa cuman berfantasi ketika melihat bokep, lu langsung real seperti itu ya? Pertama kali. Oke. The lucky man. Terus habis dari itu ya udah. Ya namanya juga mabuk ya kan. Ya bohong banget kalau nyampe nggak horny. Iya betul. Ya udahlah enak udah terusin lanjutin aja. Terus? Ya udah. Terjadi tuh. Terjadi. Dan nextnya melakukan lagi kah atau? Nextnya itu kedua kali, yang ketiga kali enggak. Oh baru 2 kali berarti. Nggak mau dilanjutin? Enggak sih. Enggak ya. Karena gue pikirnya begini. Ketika pertama gue nggak sadar. Kedua masih penasaran lagi. Yang ketiga gue mikir gini. Kalau dia bisa ngebungkus gue, kemungkinan besar dia sempat ngebungkus cowok-cowok lain dong. Dan kemungkinan besar juga kalau dia nggak bersih. Oke, lu sampai berpikir sampai dalam itu? Iya. Wah hebat juga. Di usia segitu loh. Oke. Terus, aduh udah gak beres nih. Ya gue nggak munafik kalau misalkan gue bilang enak ya memang enak. Tapi kan gue mikir jangka jauhnya, jangka panjangnya. Iya oke. Karena kalau misalkan kayak penyakit begitu kita nggak tahu kan. Sembuhnya pakai apa, berapa lama. Lebih muda dari lu ya? Iya. Ya setahun lah. Dan benar-benar anak kembar. Apa? Gimana perasaan lu ketika pertama kali melakukan seperti itu? Ya, enak sih. Gak ada rasa penyesalan dan lain-lain? Enggak ada. Karena kalau cowok pertama apa yang disesalin? Iya sih, gak ada sih. Ya itu kayak merasa berdosa. Gue dulu aja pertama kali coli gue, ya Allah tidak lagi. Besoknya lagi. Mak, ya lo udah dewasa mak. Ya, nah, ini bedanya karena ngomongin threesome nih. Gak apa-apa lah, pertanyaan bullshit lah pertanyaan gue nanya penasaran. Apa bedanya threesome sama enggak? Beda. Apa di mana, di sisi mana bedanya? Bedanya itu dari gregetnya juga ya. Karena kan setiap orang fetishnya beda-beda. Oke. Tapi bukan berarti fetish gue di threesome, bukan. Enggak. Memang keadaan aja. Tapi lu penasaran lagi nggak ngelakuin threesome? Setelah beberapa tahun dari situ, gue punya pasangan, mabok juga sama. Cuma itu bukan acara besar sih, bukan nggak ada birthday party itu nggak ada. Cuma kayak nongkrong doang gitu. Nongkrong doang. Terus ya tiba-tiba kayak malas pulang, jadi kita kayak nyewa villa gitu loh. Oke. Nah di situ tuh pada minum-minum semua kan. Oh di villanya berarti, bukan di klubnya berarti? Bukan di villa. Beda sama yang tadi. Jauh. Mungkin ada seling 10 tahun setelah dari situ. Oh lama ya? 10 tahun 8 tahunan lah. Oke. Nah abis dari situ nyewa villa, dia ngajak teman-temannya juga. Minum. Di sana kan enak tuh villanya, ada sound system juga kan. Jadi kita nggak konekin ke HP aja. Udah enak, masuklah ke kamar. Gak ada niat untuk melakukan itu awalnya? Ya kalau pengen sih pengen, cuma gue ngeliat keadaan kan, dia lagi sama teman-temannya juga. Oke. Ya udahlah, akhirnya ya udah gue coba buat tidur aja kan. Gue tidur, tapi dia ngebisikin, main yuk. Oke. Satu orang tuh. Pasangan gue, mantan gue waktu itu. Oh mantan lu, oke. Main yuk. Itu teman gimana sebelah. Terus ya ajak aja nggak apa-apa bareng. Asik banget pacaran. Terus serius, kan gue takut jebakan ya. Oh iya. Biasanya kan jebak. Iya. Oh mau ternyata gitu. Iya. Terus? Ya gue nggak mau kan awalnya. Ya setelah dari situ gue dibejek. Ya tegang dong. Ya terjadilah di situ. Terus temen yang ngikut gimana ceritanya? Mau. Yang ngajak cewek lu atau lu? Mantan lu atau lu? Dia enggak, tiba-tiba ditarik sama mantan gue itu. Sini. Asik ya mantan lu. Kan lu asik kan, gue boleh bergabung gak? Oh boleh. Oh, bercanda gue mah. Bercanda. Nah, emang pasti kan sangat berpengaruh ya ke kehidupan seks lu dengan pengalaman pertama yang lu dibungkus itu kan? Iya. Berpengaruh gak sama hidup lu? Ngaruh sih, jadi banyak banyak yang udah gue lewati. Oke. Jadi gue nggak mungkin bisa seperti ini kalau gue nggak pernah melalui masa seperti itu, bener gak sih? Iya. Berarti yang merubah lu itu berarti? Iya. Oke. Apa lu dulu anak baik-baik? Enggak juga sih. Oh enggak juga sih. Enggak juga ya. Oke, ya ke klub juga ya. Terus emang setelah itu sekarang nih fantasi lu emang apa, fetish lu seperti apa sih? Fetish kalau gue nggak terlalu
apa ya, nggak terlalu berpatokan di sana. Lu nggak berpatok ke fisik berarti? Nggak terlalu. Really? Terus apa? Bagian apa? Maksudnya seperti apa lu? Oh lu sange sama nih cewek nih. Karena apanya? Pasti ada dong. Kalau dari fisiknya ya. Tapi bukan fetish gue tuh beda. Oke. Kayak semacam kayak cuma suka doang, bukan apa ya, bukan termasuk dia di mindset gue. Oke. Kayak body ya, tits mungkin ya. Oke. Ya gitu doang sih paling. Cuman kalau fetish gue sebenarnya tuh gue senang banget ketika ngeliat pasangan gue tuh udah lepas. Oh, udah kena. Udah lemes. Udah melakukan berarti. Iya. Fetish lu di situ. Fetish gue ketika gue ngeliat kepuasan di wajah pasangan gue. Oke, lu ada pride tersendiri berarti. Oh, I'm the man gitu ya. Ya, maybe. Okay. Apa itu salah satu alasan lu pergi ke tempat kebugaran, tempat gym gitu? Enggak. Kalau kebugaran gue suka nge-gym memang dari zaman gue SMA. Oh, emang lu udah suka. Pantesan lu dibungkus ya. Kelihatannya teman cowok-cowok harus nge-gym deh kelihatannya. Apa gue juga harus nge-gym kelihatannya? Emang dibungkus lagi? Enggak sih. Diguyur nih? Enggak. Maksudnya itu kan demi kesehatan, bro. Kesehatan. Kan nge-gym itu untuk kesehatan, bukan untuk apa-apa kan? Bullshit tapi. Oke. Terus kalau gue boleh nanya, fantasi lu yang pernah tercapai deh, ngapain aja seks dalam seks itu? Dari apa tuh? Hal seks, dari tempat kah atau dari cara kah? Udah semua sih. Cuma kita doang belum kecapai di keramaian. Di keramaian. Di tempat umum itu belum kayaknya. Kalau di keramaian mah viral juga kayaknya. Buset, di penjara lu. Nggak, maksudnya yang udah paling ekstrim lah yang pernah lu lakuin. Selain di mobil atau di tempat itu. Gak ada sih. Gak ada. Kayak ngapain nggak pernah berarti? Enggak. Karena kalau di kebun ngeri gancet gue. Pas udah diberes gak bisa dilepas kan. Iya betul. Viral juga nih. Wah ini tato banyak kayak siapa, kayak kenal gitu. Tapi kan ada hal yang ingin lu lakukan yang belum tersampaikan selain di tempat umum itu? Gak ada sih. Gak ada ya berarti ya? Udah cukup. Oke. Pernah gak pas making love gitu, pasangan lu bisikin gitu, kencengin dikit aja enggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Cuman kalau lu udah kenceng, speed up saudara. Gue kayaknya harus belajar dari lu gitu. Jadi mungkin komunikasi pas lagi mainnya itu kayak gue bilang kan, kayak apa ya? Kayak ngerasa apa ya? Kayak diputer-puter gitu loh. Oke. Nyari G-spot. Oh, lu yang muter apa dia yang muter? Gua blender. Oh, helikopter. Terus. Jadi ya gue bilang kan, kayak begini enak gak? Lu kena nggak begini? Maksudnya kamu enak gak di sini nih? Kalau di sini berarti gue kejar sini terus dong supaya kena. Oh berarti lu benar-benar berkomunikasi ketika melakukan seks? Iya. Itu yang penting malah. Oke. Apa nggak canggung? Pernah nggak nemu lu cewek yang kan ada yang cewek yang benar-benar kayak nggak bisa ada suara? Pernah nggak nemu cewek yang kayak gitu loh? Enggak sih. Oh belum pernah lu namanya? Cobain, cari. Gue seriusan, gue pernah nemu cewek yang benar-benar kayak mode silent. Iya mode silent. Dia tuh ada suara sedikit ke distract dia tuh hilang. Oh iya? Gue kayak kedebong pisang. Gue beneran itu bro. Wah anjing. Oke. Berarti di silent. Iya. Vibratnya ada. Nah, vibrat tetap ada. Tapi mode silent tapi vibratnya gitu. Masih ada ya. Masih ada. Nah bicara tentang foreplay. Foreplay apa yang jadi favorit lo? Kissing. Kissing ya. Ya kissing. Licking. Oh iya. Of course itu tentu kayak itu penting banget sih. Pernah nggak kayak lu maunya sebelum melakukan making love kayak nari dulu lah, deep talk dulu lah dan lain-lain kayak gitu? Kalau nggak pernah sih, paling kayak ya cerita ringan di malam hari mungkin kan sering tuh kayak cerita mungkin di hari itu atau rencana ke depannya kayak gimana tapi berakhir dengan ML tuh banyak sering kayak begitu. Tujuannya kan ML ya. Nah, itu kan kalau ke pasangan lu. Lu pernah nggak melakukan FVB? FVB. Oh, ini sering deh berarti ya. Sebenarnya kalau cobaan tuh banyak sih. Iya. Kalau cobaan, gue kan bilang cobaan. Lu pernah melakukan nggak gitu? Dulu pernah. Oke, dulu pernah. Pas masih zaman itu lah, zaman waktu gue nggak jauh dari yang pertama sama si kembar itu. Dunia tadi. Berapa lama lu melakukan hal seperti itu?
Kayak lu gak pacaran, malas pacaran, buat apa pacaran? Berapa ya? Mungkin gak nyampe setahun sih, beberapa bulan mungkin. Cuman berapa bulan doang? Berarti lu tipe yang setia dong? Iya. Really? Ketika udah deep ya. Oh ketika udah deep, oke. Kita udah taken lu setia berarti. Sebelum gak taken lu gak bisa kemana-mana. Iya. Jadi ketika gue memutusin untuk sama satu orang, ya udah bener blind aja. Oke. Tapi ketika gue masih belum bisa komit, masih belum bisa klik sama satu orang, ya pasti gue coba bukan berarti nyobain tuh ML sama semuanya enggak. Maksudnya kayak kita kan komunikasi nyambung apa enggak, itu penting juga loh bro. Bukan komunikasi soal seks juga ya. Maksudnya komunikasi biasa aja. Seperti apa, kehidupannya seperti apa. Nah, berapa lama lo waktu untuk kayak lu pasti PDKT kan? Dari PDKT sampai jadian lu memastikan bahwa diri lu oke, ini cocok bagi gua. Itu biasanya lu butuh waktu berapa lama? Sebenarnya sih kalau waktu itu bukan patokan. Gue selalu gak berpatokan dengan waktu. Yang paling lama biasanya? Yang paling lama mungkin sebulan ya. Oh gak cukup lama berarti ya, cukup sebulan. Oke. Tapi bukan berarti sagapung ya? Iya. Masih ada alternatif lain ya gitu ya. Oke. Berarti lama sebulan itu lu masih memastikan kayak oh ya ini udah cocok bagi gua. Pacaran berapa lama? Pacaran paling lama berapa lama deh? Setahun. Setahun ya. Iya. Oke. Lama. Oke, setahun ya. Itu karena apa biasanya putus? Ada ya penyebabnya tuh. Gue lupa penyebabnya apa aja gitu. Saking banyaknya. Lu nanya deh berapa dari yang lu inget pacaran sampai sekarang berapa lama? Udah berapa banyak mantan lu? Gue gak bisa ngitung bro. Gokil anjing. 30? Maybe 50? Gak nyampe. Pengalamannya udah banyak. Abang-abangan gua. Oke. Dan seberapa penting seks menurut lo? Penting banget. Dalam sebuah hubungan? Penting banget. Dari 100% lu bisa ngasih persentase berapa? 80. 20-nya berarti tentang yang lain ya, materi dan lain itu yang pertama seks dulu ya. Tapi kalau di compare sama materi juga 50-50 lah. Oh 50-50 ya berarti ya. Oke, masih penting juga materi berarti ya. Penting juga. Karena kan kalau makan cinta gak kenyang. Iya betul. Habis ngewe kan juga lapar. Iya begitu. Oke. Nah, paling gokil deh lu dalam sehari bisa nge-seks berapa kali? Gue belum nyoba tuh. Karena gue belum pernah sampai limitnya gue. Serius bro? Iya. 3 kali pernah dalam sehari? Semalam itu kayaknya 3 kali mah. Karena biasanya ketika kayak kurang greget tuh, gue udah keluar, tapi masih kurang greget, gue main lagi. Lu sikat lagi tuh? Gue sikat lagi. Berarti seringnya cewek yang minta ampun ya? Iya. Besok ke gym ya sama gue. Oke. Berarti lu belum menemukan seseorang yang sampai brutal limit lu gitu? Iya. Makanya gue gak tahu paling banyak gue berapa, gue gak tahu. Karena limit gue belum sampai bener-bener limit. Lu capek banget gitu belum pernah? Belum. Tapi lu puas gitu? Puas cuman kayak ketika gue pengen ngulang lagi tuh kayak ada kayak dari pasangan gue kurang lepas kah atau dari guanya. Oke. Dari kalau gue sih sebenarnya kalau gue tuh gampang loh. Kalau di mobil-mobil di atas 500 juta tuh gue ada mode-modenya. Iya. Mode daily, comfort, sport ya kan. Iya. You know what I mean. Jadi ketika gue mau main cepet ya gue bisa setel cepet. Kayak gue berusaha dulu nih misalkan dari pasangan gue, wah dia belum keluar. Ya mau gak mau gue mainin mindset gue supaya nahan terus supaya jangan keluar kan. Oke, iya. Berarti prioritas lu adalah pasangan. memuaskan pasangan lu fetish dulu. Gue di pasangan gue. Iya, tadi yang lu bilang. Iya. Berarti ketika lu buat gitu baru lu puas berarti. Iya. Oke. Berapa lama paling lama lu ngewe? Durasinya? 4 jam maybe. 4 jam bro. 4 jam kayak apa aja bangsa. 4 jam lu ngapain aja? 4 jam. Itu kalau dari main lu duhur sampai asar gak sholat duhur dulu. Di rapel. Di rapel? Iya. Ceweknya sakit berarti tuh. Enggak sih, cuma habis dari situ gue anterin ke rumah sakit doang. Udah ya, gak mau lagi, udah capek gitu ya. Tapi sampai pernah ada yang sampai ampun-ampun gak?
Kayak udah gue capek gitu. Sering. Oke, sekarang gue nanya ke lu. Ini kan selalu yang jadi permasalahan bagi laki-laki ya. Durasi, skill mungkin bisa kita pelajari lah. Bisa kita pelajari dalamnya gitu. Tapi untuk ukuran, itu kan tidak bisa dirubah. Menurut lu lebih penting ukuran atau durasi? Atau skill? Skill. Skill berarti ya. Karena kalau durasi, lama-lama kalau nggak enak, pegal. Kalau cuma size doang, gede tapi bego buat apa? Emang ada yang gede-gede bego ya? Banyak mungkin. Ya karena gini, gue punya teman banyak cewek juga kan. Dia suka cerita, ya begitu-gitulah ceritanya. Ya berarti gue jawabnya, berarti cowok lu tuh gede bego. Oke. Tapi menurut cewek juga skill kebanyakan nih. Skill. Karena cewek tuh nggak peduli dengan durasi, sama juga ya. Mungkin kalau pengetahuan gue pribadi, dia nggak peduli dengan durasi, dia nggak peduli dengan size. Yang dipeduliin tuh poin dia kena nggak? Oke. Makanya itu pentingnya seks komunikasi itu ya berarti. Oke. Tapi ada pesan nggak buat teman-teman yang insecure-nya tinggi terhadap ukurannya dia, size-nya dia gitu? Gak usah insecure lah. Banyak-banyak belajar aja. Masalahnya belajarnya di mana gitu? Kalau nggak cuma nonton seks kan banyak orang yang rusak pola pikirnya wanita itu karena ngelihat di film bokep gitu, film blue, kayak wah ukurannya besar. Akhirnya ketika punya pasangan yang size-nya nggak sesuai ekspektasi dia kecewa gitu kan. Cara belajarnya seperti apa gitu? Kalau untuk apa nih? Oke gini deh, kalau banyak belajar kan berarti sudah banyak pasangan kan ya? Enggak juga. Oh enggak? Enggak seharusnya kita belajar tuh langsung turun ke jalan. Oh gimana? Ada cara lain kah? Banyak kita kan. Kayak gimana coba? Kita bisa searching, cari tahu di Google titik-titik G-spot cewek tuh ada di mana aja kan bisa. Lu pelajari berarti itu ya? Gak gue pelajari. Gue survive sendiri. Kalau lu tipe yang praktek gitu ya. Anak SMK banget lah pokoknya. Karena sumpah gue paling males yang namanya itu untuk mempelajari. Lebih baik let it flow lah. Langsung praktek aja lah ya. Tapi lu pernah punya pacar bule gak? Pernah. Bro, pernah? Menurut lu lebih asik mana? Ya balik lagi. Asik atau enggak itu kita yang buat kan. Oke. Iya kan? Apa perbedaannya punya pacar lokal sama bule? Pasti kan pola pikirnya jauh berbeda ya? Iya. Apa yang bikin plus minusnya punya pacar bule itu seperti apa? Kalau untuk plus sama minus sih nggak ada sih, mereka sama aja. Cuma apa ya? Bedanya itu kalau bule lebih berisik aja. Oh iya. Ya nggak tahu, mungkin yang gue temuin sih kayak begitu ya. Udah berapa kali lu temuin? Gak bisa lu bilang bule itu berisik gitu. Lupa gue juga. Bro gue nanya deh. Kan kalau di klub kan kayak lu perjaka lu hilang gara-gara di klub kan ya. Gimana sih kita bisa tahu ciri-ciri cowok itu cowok lagi. Ciri-ciri cewek itu tertarik sama kita? Di klub. Ya gampang sih kalau ngeliatnya mah dari eye contact aja. Kalau sekira dia ngeliatin kita terus berarti tertarik lu. Iya, ada something kan. Apa yang biasanya lu lakukan? Kalau yang lu di klub nih, lu di klub, tipsi sama teman-teman, terus ngelihat ada cewek yang tertarik sama lu, apa yang lu lakuin biasanya? Kalau misalkan gue Aries itu orang nyebelin. Oke. Ketika dia ditemuin sama orang yang suka sama dia, tapi si Aries itu nggak suka sama orang itu, dia pasti bakal beku sebuku-bukunya, bakal dingin dan pura-pura nggak ngerti, nggak peka. Pura-pura bodo amat lah. Iya. Oke. Jadi kalau balik lagi, kalau misalkan di klub itu gue yang nggak suka, ya udah lu gue kacangin paling kalau nyamperin gue juga. Oke. Kalau maunya ada yang lu suka? Ya udah komunikasi, ngobrol gitu kan, modus, bungkus. Ngomongnya gimana? Pulangnya kemana gitu? Basa-basi busuknya. Basa-basi busuk. Ya lo tau lah. Gak tahu gue gak tahu. Tadi keceplosan. Gak kan gue nanya, makanya gue pengen tahu kayak gimana gitu. Makanya gue belajar. Gue gak tahu, gue ke klub aja gak pernah gue. Bohong mak, pernah mak. Oke, terakhir bro. Ada pesan gak buat cowok-cowok yang biar banyak pasti cowok yang insecure kan dengan dirinya sendiri gitu. Apa pesan-pesan buat mereka? Kalau buat gue, janganlah insecure. Karena setiap orang tuh pasti punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal lo cari aja tuh kelebihan lo di mana, kelemahan lo tutupin sama kelebihan lo. Gitu loh. Kalau masalah kayak tadi yang harus dipelajari di mana kan banyak di YouTube atau di Google, atau nanti gue buka praktek deh. Boleh tuh. Kasih nama ya.
kelas Re gitu. Temanya yang pertama bab 1, bagaimana cara memuaskan wanita. Expert banget bro. Jadi gue penasaran main belajar. But thank you bro, udah berbagi cerita di sini. Sama-sama. Ini baru pertama kali gue denger cowok dibungkus, apalagi pas perjakanya. Gokil. Pertama kali gue parah itu, langsung dibungkus, langsung trisom lagi kan. Hal yang banyak diinginkan seorang lagi-lagi ya. Biasanya orang cuma di dalam otaknya doang atau nonton bokep, lu langsung melakukannya gitu. Langsung terjadi. Dan gue bingung kan pertama kali itu. Gokil. Gue mesti gimana? Gokil. Thank you brother. Sama-sama. Nanti kita bicara lebih dalam lagi setelah kamera mati seperti itu. Makasih. Jangan lupa buat teman-teman yang punya cerita menarik, silakan DM di abilitychannel.id atau email di afta@abilityproject.id. Kirim aja cerita kalian, nanti sama tim Ability akan disaring, dan yang ceritanya bagus akan diundang di podcast ini. Jangan lupa like, subscribe, komen Ability Channel. This is Ability Podcast. Believe in yourself. Thank you.